Kita selalu kami mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Hingga di pagi hari ini Tuhan, ketika kami bangun di pagi hari tadi, kami memperoleh kesehatan adalah sebuah anugerah yang daripadamu. Dan ketika Engkau memberi diri kami Tuhan untuk kami bersatu di tempat ini, untuk kami beribadah hanya kepada Bapa, itu juga adalah sebuah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk berhikmat, untuk mengetahui bahkan mempelajari semua firman yang baik daripadamu. Buka mata hati kami Bapa, bahkan buka iman kami untuk kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, kami silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal 7 ayat 10, 11 dan 12. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya. Semua karena kebaikan Tuhan kita masih berkumpul tempat ini. Bukan artinya teman-teman kita yang di rumah juga tidak menerima kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu ketika kita bisa bangun pagi dalam keadaan apapun kita, itu kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita belajar dari Amsal 7 ayat 10 sampai 12. Kalau kita baca sih tadi ya kayaknya bahkan pelajaran kita di pagi ini, kalau kita lihat di tata ibadah berjudul hati-hati dengan pengaruh buruk orang sekitar. Itu yang ada dia. Hati-hati dengan pengaruh buruk orang sekitar ya. Amsal saat ini bacaan kita belajar tentang bagaimana cara kita menampilkan diri kita di hadapan publik, di hadapan orang banyak. Di sini kan dikatakan, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal. Bukan hanya perempuan yang mau kita katakan di sini. Amsal itu belajar tentang hikmat. Kalau kita belajar tentang Amsal dari ayat pertama, dari pasal pertama itu belajar tentang hikmat. Jadi yang mau dikatakan di sini, siapapun kita, bukan hanya perempuan, laki-laki sekalipun, kita itu kadang orang menilai diri kita pertama kali itu dari pakaian. Bukan mahalnya, bukan rapinya, bukan berapa banyak bunga-bunganya, atau bukan karena batiknya. Dari jauh itu orang kadang melihat. Kalau dia berpakaian rapi, orang juga, dia bagus ya pakaiannya rapi. Jadi yang pertama kali, walaupun orang itu belum dekat sama kita, yang pertama kali yang dilihat itu pakaiannya, bukan pakaiannya, cara berpakaiannya. Waktu sudah dekat mungkin dilihat, cara pakaiannya aja rapi, sisirannya juga rapi, orangnya juga rapi. Jadi pakaian itu dilihat dari dekat, dari jauh maupun dari dekat. Jadi di sini Amsal mengajarkan kita bagaimana supaya orang melihat kita dari sisi baiknya. Pertama dari pakaiannya itu. Dari jauh juga, maaf nih Bapak Ibu, kalau kita lihat orang seperti perempuan di jalanan dengan pakaian yang ini hampir sini juga, kita juga bisa menilai itu kayaknya perempuan gak bener ya, atau itu laki-laki kok kayaknya baju sobek-sobek semua gak bener. Padahal itu orang baik, tapi yang kita nilai dari apa? Dari pakaiannya. Jadi yang mau diceritakan di sini, jangan kita menciptakan diri kita dengan penilaian orang yang salah. Jadi yang menciptakan siapa diri kita itu kita sendiri.
begini, bodo amat penilaian orang, yang penting kan gua yang tahu. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Karena penilaian orang itu juga bisa membuat kita dosa. Bagaimana dia bisa membuat kita dosa? Dengan kita emosi. Kan pasti kita marah. Ngapain lu nilai diri gua? Emang lu tahu siapa diri gua? Dengan seperti itu kita emosi, bisa menciptakan, bisa bawa kita ke arah dosa. Jadi seperti tadi katakan yang mau kita pelajari di kitab Amsal ini, ayo kita berhikmat dengan cara berpakaian. Karena pagi ini firman kita berbicara tentang pakaiannya, jadi kita bicara tentang pakaian dengan pakaian. Kedua, jangan kita berpakaian seperti perempuan Sunda, ya kita tahu semua lah bagaimana. Kedua, cerewet dan lihat perempuan itu kakinya tak dapat tenang di rumah. Kalau orang Manado bilang kan, orang teman-teman saya bilang katanya apa? Kaki panjang. Kaki panjang. Iya. Bukan orang Manado aja, teman saya juga cuma bilang, aduh kaki panjang mana katanya gitu kan. Padahal dia nggak tahu kita itu kaki panjang apa. Banyak kegiatan yang kita tidak perlu orang tahu. Itu. Nah, tapi tetap yang menciptakan itu ya kita sendiri. Jangan pagi-pagi subuh kita sudah pergi, walaupun itu untuk berbuat kebaikan, ya kan? Jangan jam 12 malam, ya artinya kita mau pergi subuh, tapi kan kita tujuan kita orang nggak tahu. Dengan cara berpakaian tadi kita melibatkan dengan cara bacaan kita tadi ini ya. Jangan kita pergi jam 12 malam. Gua mau melayani jam 12 malam. Melayani apaan? Kayak gitu ya kan? Dan akhirnya kita menjelaskan memang ada sih pelayanan jam 12 malam itu seperti dulu pernah kalau kita melayani nggak jam 12 malam juga sih, mau tengah malam. Kayak dulu pernah yang jemaat kita bikin pasca on the road namanya. Itu waktu puasa kita bagi-bagi makanan ketika mau mereka sebelum imsak. Ada kita beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi jemaat kita buat seperti itu pasca underwood pasca pada saat itu bertepatan dengan puasa. Jadi kita berbuat seperti itu dan itu juga kita akan melakukan bersama-sama. Jadi saat ini kita belajar bagaimana orang menilai diri kita baik dalam bacaan kita. Satu, ketika kita harus berpakaian dengan baik. Kedua, jangan kita kaki panjang. Kaki panjangnya seperti tadi yang kita paparkan ya. Kita boleh berkaki panjang ketika kita melakukan pelayanan. Seperti contohnya, kayak saya beberapa kali diajak rapat forum. Bukan kita mau kaki panjang, lu seneng banget sih ikut rapat sama mereka, ada. Tapi kan dia biarin aja, semua kan tahu seperti itu. Dan di ayat 12, sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Artinya di mana dia nemplok. Di mana dia nemplok. Sebentar ia di jalan, sebentar ia di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadap. Dia selalu ada di mana aja. Dengan tujuan yang kita memang tidak tahu. Kalau memang kita tahu tujuannya, ya oke lah, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa dimanapun dia berada, biarkan dia ada di situ karena firman Tuhan, karena tugas pelayanannya seperti itu. Tapi ketika kita di mana-mana aja kita nempel di kampung kandang, kita lihat-lihatin orang, jangan sampai situ. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua, kita anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan yang tidak akan melakukan hal-hal seperti bacaan kita tadi itu. Amin. Jadi dengan judul kita hati-hati dengan pengaruh buruk itu apa? Yaitu ketika gini, kita punya teman. Pengaruh buruk itu juga bisa dari teman. Teman misalnya ngajak jalan dengan berpakaian ini, kita bawa lagi ke firman kita. Kita pertama nggak mau, enggak deh, gue nggak, kayaknya nggak gua banget deh pakai pakaian seperti itu. Tapi ketika kita lama, pasti kita akan terikut seperti itu. Jadi jangan kita memberi diri kita kepada pengaruh buruk. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita atau diri kita, nggak apa-apa kita jauhi. Kan ada juga firman Tuhan,
yang mengatakan jangan kita mendekat pada hal-hal yang kurang baik. Dan memang seperti itulah di firman Tuhan itu yang mengatakan kita harus menjauhi dan kita harus menjaga diri kita. Jadi sama itu Bapak Ibu, saya mau kasih ilustrasi begini. Ada seorang bapak berjalan dengan anaknya di sebuah lapangan. Bapak itu ketika dia melewati rumput yang kecil, bapak itu bilang sama anaknya gini, coba kamu cabut rumput itu. Dengan gampangnya anak ini, dia cabut. Ayo bisa gitu. Good, kamu bagus. Mereka berjalan lagi sekitar berapa meter, ada rumput yang agak besaran dikit. Kata bapaknya gini, coba kamu cabut rumput itu. Dengan tenaga yang nambah daripada rumput tadi itu, anaknya berusaha dia cabut, tetap bisa dia mencabut rumput itu. Mantap, kamu anak yang baik, kata bapaknya. Jadi ketika dia pergi lagi, bapaknya juga mikir-mikir nih, apa nih yang anak saya nggak bisa ya gitu. Akhirnya ketemulah di lalang, ya namanya lalang itulah, lalang ya namanya rumput yang gede gitu. Dia kata bapaknya gini, nah sekarang coba deh kamu cabut yang ini nih, bisa nggak gitu? Gampang Pak, gampang. Coba gitu. Dicabutlah sama anaknya. Tapi anaknya itu dengan sekuat tenaga dia enggak juga bisa. Dia sama kayak kita, sama saya dulu. Kalau susah dia goyang-goyang kayak kita cabut singkong ya. Kalau susah kita goyang-goyang dulu supaya akarnya itu agak gembur di bawah. Beberapa menit kemudian, akhirnya rumput itu bisa. Soalnya gini, Pak, kenapa sih kok dari tadi kerjaan saya cuma cabut rumput doang? Kan itu bukan rumput yang harus kita cabut. Bapaknya bilang gini. Nah, dalam hidup ini kita harus jangan menanamkan hal yang kurang baik. Ketika kita menanam yang kurang baik di dalam diri kita, itu akan berakar di dalam diri kita sendiri. Dan suatu saat kita akan susah untuk memperbaiki diri kita ketika akar keburukan itu ada di dalam diri kita. Sama seperti rumput yang besar itu, kita membiarkan ia tumbuh dan dia berakar kuat di dalam tanah, itu akan susah dicabut. Memang suatu saat kita bisa berubah, tapi perubahan itu perlu lama atau perlu pergumulan banyak hal yang harus kita lewati. Jadi sebisa mungkin jangan kita tanamkan hal yang buruk di dalam diri kita. Ketika kita menanamkan hal buruk atau pengaruh buruk dari luar sana, sebisa mungkin kita menghindarinya. Begitu kata anaknya, oh iya Pak, saya akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini kita pelajari bagaimana cara kita berteman, supaya kita tidak terpengaruh dengan teman itu dengan hal-hal yang kurang baik. Bagaimana kita menanamkan hal yang baik dalam diri kita agar kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Jadi begitu juga kita yang harus menjaga diri kita. Karena begini, Tuhan itu, kenapa sih Tuhan pada zaman Eden memberi ular di Taman Eden dan dia membiarkan Hawa untuk digodai oleh iblis atau ular pada saat itu? Bukannya Tuhan nggak bisa, nggak usah, ini ciptaan saya, nggak bisa seperti itu. Tapi pada saat itu wujud iblis yang berwujud ular pada saat itu dibiarkan Tuhan, diberi lisensi kepada iblis untuk mencobai Hawa. Sama juga ketika Ayub, kenal Ayub kan, orang yang begitu soleh di dunia ini. Sampai pada saat ini dikatakan Ayub itu adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang dengar akan Tuhan. Itu juga Tuhan memberi lisensi kepada setan untuk mencobai Ayub. Akhirnya anak dan istrinya juga kan semua kalah kan, sampai anaknya juga yang bujuk Ayub. Kamu ini sudah percaya Tuhan, tapi pada saat ini
harta kamu habis, semua domba-domba habis, tapi kamu tetap percaya sama Tuhan. Tapi apa yang dia Tuhan, masa kata Ayub apa? Masa kita mau menerima yang baik aja dari Tuhan, kan seperti itu ya. Jadi Tuhan memberi lisensi kepada setan-setan, kepada iblis untuk mencobai kita. Sekarang bagaimana cara kita menjaga diri kita untuk kita tidak terpengaruh oleh pengaruh buruk di luar sana. Jangankan seorang Hawa, jangankan seorang Ayub, Yesus saja dicobai di padang gurun, ya kan? Sampai 3 kali lagi dicobai. Apalagi kita, Bapak Ibu. Jadi di sini pelajaran kita mau mengajari kita bagaimana cara kita menjaga diri kita, bagaimana cara kita menutup diri kita dari pengaruh buruk di luar sana. Sebagai manusia sih kadang kita bisa bilang masih duniawi gitu ya. Kata-kata itu sering ya. Jangankan Bapak Ibu, saya sendiri aja gitu, dunia biasa seperti itu. Tapi ya tetap, karena kita umat pilihan Tuhan, artinya hanya orang Kristen yang manggil Tuhannya Bapak. Artinya kita anaknya, begitu dekat banget kita sama Tuhan. Karena Tuhan itu Bapak kita. Sama, apalagi nih anak-anak perempuan seperti saya, paling dekat kita sama Bapak, ya kan? Anak laki-laki mencontoh bapaknya untuk gigih dalam pekerjaannya. Jadi seorang bapak itu adalah sebuah contoh di tengah-tengah keluarga. Jadi kita aja yang menyebut dia bapak, masa sih kita nggak bisa menghalau semua hal-hal yang buruk tadi? Saya percaya di sini oma-oma, opa-opa itu orang-orang yang hebat. Sampai saat ini semuanya kita bisa hadir tempat ini. Tadi saya berdoa semua karena kebaikan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita mengakui Tuhan itu adalah Bapa kita, kita selalu aman dalam lindungannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini memang kita perlu berhati-hati dalam bergaul. Jangan sampai kita terpengaruh dengan yang tidak baik. Apalagi kalau kita terpengaruh dengan apa yang ada pada kita saat ini. Jangan sampailah. Jadi kita Amsal ini belajar hikmat. Kalau kita tadi saya katakan dari pasal 1 sampai terakhir ini, kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita hikmat. Hikmatnya itu semua ada dalam diri kita. Hikmatnya itu ngajarnya bagaimana? Gak perlu orang yang ngajarin hikmat ya, karena hikmat itu ada dalam diri kita. Dan kita yang bisa menjaga hikmat Tuhan itu apa yang ada dalam diri kita. Misalnya seperti kita mau ibadah, kalau anak kita bilang udah nggak usah ibadah mah, kita ke mall aja makan. Yang jaga hikmat itu siapa? Kan kita sendiri. Enggak, mama harus ibadah karena ini jadwalnya. Kita sendiri, bukan orang sekitar kita, bukan suami kita, bukan anak kita. Jadi hikmat itu hubungan antara kita dengan Tuhan, hubungan antara kita dengan hati, hubungan antara kita dengan pribadi kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kayaknya saya terlalu ini omong-omong bahwa ya. Maaf ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sama halnya dengan kebiasaan yang buruk. Kalau kita membiarkan kebiasaan itu berakar, maka sulitlah untuk kita berhenti dari kebiasaan itu. Pelajaran ini akhir kata saya mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Ada di SBU kita baca pagi, bisa pulang dari sini ketika kita belum baca SBU kita baca, tapi setiap pagi juga saya tuh sering mendengar apa tuh yang renungan pagi PKLU di YouTube. Itu juga rajin tuh, setiap pagi tuh baru juga tuh. Setiap pagi setelah saya morning call, saya baca. Soalnya cuma ada PKLU doang. PKP nggak ada, PKB nggak ada, GP nggak ada. Yang ada cuma PKLU. Setiap pagi ada. Setelah itu saya juga dengar renungan dari PKLU, saya belajar, tetap juga kita belajar dari SBU kita, karena ini kita
dari gereja kita gratis. Jadi ketika itu gratis, ayo kita gunakan, kita pergunakan.